Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran papan capit yang membahas mengenai tema 5 kewirausahaan, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 1 kelas 6. Nah teman-teman, pembahasan tema kita hari ini itu muatan terpadu PPKN, IPS, dan IPA. Pada muatan PPKN membahas tentang contoh keberagaman kewirausahaan di kehidupan sehari-hari. Muatan IPA-nya membahas tentang benda magnetis dan non-magnetis. Kemudian muatan IPS membahas tentang komoditas ekspor impor Indonesia di lingkup ASEAN. Yuk teman-teman, kita simak cara pembuatannya. Nah teman-teman, bisa dilihat ini alat yang digunakan untuk pembuatan media papan capit. Yang pertama ada korek, gunting, cutter, staples, lem gulkol atau lem kertas, dan yang terakhir ada lem tembak. Bahan yang saya gunakan yaitu alat penjepit jemuran seperti yang ada di video, kardus yang utuh, serta potongan-potongan kardus yang berbentuk segi 4. Nantinya potongan-potongan ini akan dirubah menjadi bentuk love dan bintang. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini saya sudah mengeprint gambar love dan bintang. Nah, love ini muatan pelajaran IPS, yaitu komoditas ekspor impor di Indonesia di lingkup ASEAN. Kemudian yang bentuk bintang ini muatan IPA, di mana membahas mengenai benda magnetis dan non-magnetis. Nah, selanjutnya ini contoh gambar pengelompokan dari muatan pelajaran IPS dan IPA tadi. Ada yang bentuk love dan ada yang bentuk bintang. Di sini membedakan antara muatan IPS dan IPA. Nah, gambar yang sudah di-print tadi kemudian kita gunting sesuai dengan bentuknya. Ini dia kardus yang tadi masih berbentuk kotak, sekarang sudah dibentuk sesuai dengan gambarnya. Dan di sini pencapit jemurannya sudah saya tempelkan ke kardus yang sudah berbentuk gambar. Kertas yang sudah digunting sesuai dengan bentuknya tadi langsung ditempelkan ke kardus yang sudah dibentuk juga. Nah, ini jadinya kalau kita sudah menempelkan gambar, kardus, dan penjepit jemuran. Gimana, lucu kan teman-teman bentuk bintangnya? Nah, nanti ada juga bentuk yang love-nya. Nah, ini bentuk love-nya ya. Nggak kalah kerennya sama yang bentuk bintang. Tada, cantik kan? Nah, sekarang giliran kita menempel kertas yang sudah di-print tadi ke kardus ini. Kita tempel ke kardus ini ya teman-teman. Tada, ini dia jadinya. Keren kan teman-teman? Gimana kalau lebih kerennya lagi? Nanti siswa akan mencocokkan gambar-gambar sesuai dengan papan capit ini. Nah, seperti ini ya jadinya kalau nanti siswa sudah mencocokkan gambarnya. Cara kerja media papan capit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini izinkan terlebih dahulu nama saya Afifah Agustin Putri Pratiwi, NPM 5021311, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 6H. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja media yang sudah saya buat. Di sini saya membuat media yang berkaitan dengan materi pelajaran muatan IPS, IPA, dan PPKN. Di sini saya mengambil muatan IPS-nya membahas tentang benda ekspor dan impor yang ada di Indonesia dan ASEAN. Kemudian muatan IPA di sini saya mengambil magnet dan non-magnetis. Dan yang ketiga itu muatan PPKN. Muatan PPKN ini
saya akan membahas tentang materi kewirausahaan. Dari ketiga mata pelajaran tersebut, saya membuat media yang berkaitan dengan 3 muatan pembelajaran tersebut. Nah, di sini saya membuat papan pintar, di mana di sini saya menggunakan media pembelajaran yang mencakup tentang benda ekspor dan impor, kemudian benda magnetis dan non-magnetis. Dari ketiga muatan mata pelajaran tersebut, nanti tugas siswa itu dapat mencocokkan media yang sudah saya buat ini berdasarkan materi yang sudah dipaparkan oleh guru di PowerPoint. Nah, nantinya siswa akan dapat mengidentifikasi atau menganalisis benda-benda yang ada di sekitar atau bisa dikatakan di lingkungan sekitar rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, pastinya barang-barang yang terdiri dari media ini itu ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti saya minta siswa untuk maju 4 orang. Di sini kan terdapat 4. Ada ekspor, impor, benda magnetis dan non magnetis. Nah, di sini ada batas dari masing-masing materi tersebut. Kemudian satu siswa itu tugasnya nanti mencocokkan gambar yang sudah guru berikan terhadap papan yang ada di media ini. Satu siswa akan diberikan 5 gambar secara random, di mana di sini kan ada gambar yang berbentuk love atau cinta, dan kemudian ada juga gambar yang berbentuk bintang. Nah, di sini gambar love ini melambangkan materi tentang impor dan ekspor, dan gambar yang melambangkan bintang ini itu melambangkan benda magnetis dan non magnetis. Nah, dari gambar love dan bintang ini itu membedakan antara materi ekspor dan impor dan magnetis dan non magnetis. Jadi tidak membuat siswa kebingungan saat mencocokkan gambar yang mereka dapat. Nah, tugasnya nanti satu siswa mendapat 5 gambar secara random. Kemudian siswa akan mencocokkan gambar yang sudah diberikan oleh guru terhadap papan yang sudah guru buat tersebut. Seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu papan pintar. Nah, inilah hasil apabila siswa sudah mencocokkan gambar yang sudah diberikan oleh guru terhadap papan pintar. Di sini mereka sudah mengelompokkan mana yang termasuk benda ekspor, impor, kemudian benda magnetis dan non magnetis. Nah, kemudian siswa menjelaskan atau mempresentasikan kenapa mereka mengelompokkan gambar tersebut. Nantinya guru akan meminta alasan terhadap siswa kenapa mereka mengelompokkan atau mencocokkan gambar tersebut kepada papan ini. Misalkan mereka mencocokkan gambar gadget atau mesin fotokopi, itu termasuk benda impor. Apa alasan mereka menempatkan gambar itu ke bagian gambar impor? Dan begitu pun selanjutnya, baik itu benda ekspor, kemudian benda magnetis dan non magnetis. Nah, sebelum mereka mencocokkan gambar yang diberikan oleh guru, pastinya nanti gambar-gambar itu akan terlihat seperti ini, kosong, belum ada yang mencocokkan gambar yang diberikan oleh guru. Maka dari itu nanti siswa akan mencapit gambar yang diberikan oleh guru seperti ini. Misalnya, tadi kan siswa sudah mendengarkan guru menjelaskan materi melalui PowerPoint. Pastinya siswa sudah menyimak materi dengan baik dan harus sudah memahami materi. Maka dari itu nanti gunanya media ini siswa dapat mengidentifikasi mana yang termasuk benda magnetis dan non magnetis dan ekspor impor. Misalnya di sini terdapat gambar paku, di mana
paku ini termasuk benda magnet atau non-magnetis? Jelas magnet ya, karena benda magnet itu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Begitupun dengan selanjutnya, kayu. Kayu ini termasuk benda non-magnetis atau magnet? Benda non-magnetis. Iya, benar sekali, karena kayu ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, ini kan baru terpasang 2. Nah, nanti banyak gambar seperti ini yang nantinya akan siswa tempel ke dalam sini. Yang nantinya akan siswa cocokkan dengan gambar yang ada di papan pintar ini. Baiklah, itu saja penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.